Selamat pagi Bapak Yulian. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Bagaimana juga kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ibu saya juga sehat. Kebetulan cuaca di tempat saya hari ini lumayan sudah sedikit agak sejuk Ibu karena Ya, sudah ya, beberapa kali turun hujan ini Ibu. Bagaimana ya. di tempatnya Ibu? Apa juga demikian mungkin? Sama rintik-rintik. Iya Ibu, ya baik. Baik Ibu Ida, senang sekali mendengarnya. Hari ini seperti yang sudah kita sepakati bahwa kita akan uh, berbincang-bincang atau berbicara tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa kita, Ibu. Karena menurut hemat saya bahwa motivasi belajar siswa ini sangat penting untuk ditumbuhkan oleh siswa kita agar siswa kita menjadi semangat belajarnya, Ibu. Apakah Ibu Ida bersedia untuk uh, mendiskusikan atau berbicara tentang motivasi pada hari ini, Ibu? Ya, tentu saja saya bersedia Bapak. Karena saya juga tertarik untuk membahas tentang motivasi atau meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, baiklah kalau demikian. Terima kasih Ibu sudah sangat antusias sekali untuk membahas tentang motivasi belajar siswa kita, siswa Ibu Ida Ya, khususnya. Baik, mari kita mulai Ibu. ya. Siap Ibu Bapak. Ida, uh, percakapan kita tentunya memiliki sebuah tujuan, Ibu, sesuai dengan topik yang telah kita Ya. pilih. Tentunya punya tujuan. Kira-kira uh, apa tujuan Ibu Ida dalam meningkatkan atau Ibu dalam hal ini akan berupaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu. Kira-kira apakah tujuan dari peningkatan motivasi belajar siswa Ibu tersebut, Ibu Ida? Ya, ya Bapak, terima kasih. Tujuan untuk hari ini, percakapan kita ini saya ingin siswa-siswa saya lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Saya ingin mereka merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Jadi istilahnya di sini tidak disuruh, mereka mempunyai kemauan mandiri untuk belajar. Seperti itu Bapak. Ya, baik. Jadi mereka punya kemauan sendiri ya Ibu untuk belajar. Baik sekali Ibu Ida. Tujuan yang telah disampaikan oleh Ibu Ida tadi terkait dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini sudah sangat jelas dan sangat spesifik Ibu. Ya, Baik kita lanjutkan Ibu Ida. ya. Menurut Ibu terkait dengan motivasi belajar, apa kira-kira apa saja faktor-faktor menurut Ibu yang dapat berpengaruh terhadap belajar siswa Ibu? Kira-kira faktor apa saja Ibu yang berpengaruh atau mempengaruhi bagaimana siswa Ibu semangat belajar atau malas belajar dan lain sebagainya terkait dengan kemauan belajar mereka Ibu? Iya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, di sini saya mengkategorikan ada dua, Bapak. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu di dalamnya ada minat, bakat, kepribadian, dan kondisi psikologi siswa tersebut. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di dalam faktor eksternal inilah mungkin kebanyakan siswa terpengaruh dari teman-temannya, meskipun dia sendiri juga mempunyai pengaruh Bapak. Kemudian juga kemajuan teknologi sekarang anak-anak juga tidak dilepaskan dari yang namanya gadget. Mungkin sudah nyaman dengan gadget yang dipegangnya, jadi untuk motivasi belajar itu berkurang. Eh, kita tahu juga sekarang ini anak-anak sudah banyak yang main game, jadi lupa belajar, lupa waktu. Antara kewajiban sama kewajiban di sekolah juga dilupakan oleh siswa tersebut. Seperti itu, Bapak.
Ya, baik Ibu Ida, Ibu sudah mengemukakan dengan sangat rinci sekali, jadi bahwa dalam hal ini ada dua Ibu ya yang berpengaruh Ya, terhadap secara umum yang iya, dikemukakan oleh Ibu Ida tadi, yang berpengaruh terhadap motivasi iya, belajar, di mana dari yang dikemukakan dengan panjang lebar oleh Ibu tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh siswa Ibu, jadi dapat digolongkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa Ibu Ida itu adalah faktor internal dan juga dan faktor eksternal, eksternal, iya, ya Ibu. Nah, baik dan faktor internal tadi disebutkan oleh Ibu Ida terkait dengan minat, iya, bakat, kepribadian, dan kondisi psikologis siswa yang Ibu ajari. Kemudian faktor eksternal yang Ibu memberikan contoh-contoh tadi apa yang terjadi pada siswa karena pengaruh lingkungannya. Jadi faktor eksternal Ibu tadi dapat disimpulkan yang dikemukakan oleh Ibu Ida adalah lingkungan keluarga, kemudian juga lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Baik Ibu, ada dua faktor. Ibu telah mengemukakan dengan sangat rinci dan sangat jelas sekali, spesifik sekali. Menurut Ibu Ida, kira-kira faktor manakah yang paling berpengaruh menurut Ibu antara kedua faktor ini Ibu terhadap motivasi belajar siswa? Ibu, apakah faktor internal ataukah faktor eksternal Ibu? Saya pikir tetap faktor internal dan eksternal dua-duanya itu sangat berpengaruh, Bapak. Namun di sini yang lebih menonjol ini adalah faktor internal, karena uh, di faktor internal lah siswa itu mempunyai kontrol atau kendali atas dirinya sendiri, di mana kontrol langsung itu atas minat, bakat, kepribadian, dan kondisi psikologisnya. Jadi kalau dari internal tersebut, dia memang harus benar-benar termotivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Ida. Ibu juga sudah menjawab dengan sangat tegas bahwa menurut Ibu, dari dua faktor yang dikemukakan oleh Ibu Ida tentang faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa Ibu, ini adalah faktor internal yang lebih berpengaruh. Karena apa? Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa siswa kita lah yang memiliki kontrol langsung atas minatnya sendiri, Ya, bakatnya sendiri, kepribadian dan kondisi psikologisnya Ibu. Baik, karena Ibu Ida telah menyatakan dengan tegas atau memilih dengan tegas bahwa faktor internal yang mungkin lebih berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa Ibu, maka Ibu kita akan fokus pada faktor internal siswa kita pada percakapan berikutnya Ibu. ya, siap, Bapak. Ya, baik Ibu Ida. Kira-kira ini kita eh, masuk pada apa yang akan Ibu lakukan atau rencana apa yang akan Ibu lakukan, yaitu apa saja kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu Ida tadi, Ibu. Baiklah, Bapak. Di sini saya mempunyai beberapa rencana, tetapi saya akan mengedepankan atau mendahulukan yang rencana yang sudah saya buat ini. Ada 3 rencana. Yang pertama adalah mendorong siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Istilahnya aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan belajar siswa. Jadi siswa itu bisa mengembangkan keterampilannya tanpa ada paksaan dari sekolah atau dari keluarganya. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ida. Jadi menurut Ibu, jadi banyak sekali sebenarnya rencana yang akan Ibu lakukan, namun Ibu fokus pada 3 hal, yaitu mendorong siswa Ibu untuk menemukan minat dan bakat mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan belajar siswa Ibu. Uh, Rencana aksi Ibu sangat baik sekali, namun agar nantinya lebih efektif,
dalam uh, penerapan atau pelaksanaan rencana aksi yang akan Ibu lakukan, maka uh, ada baiknya jika Ibu membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Misalnya, yang pertama, bagaimana Ibu Ida akan mendorong siswa Ibu untuk menemukan minat dan bakat mereka. Kira-kira untuk yang satu ini, secara spesifik apa yang akan rencana yang akan Ibu lakukan nantinya? Ya, terima kasih Bapak. Untuk rencana mendorong siswa untuk menemukan minat dan bakat mereka, rencana saya akan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Misalnya, saya akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam seperti olahraga, seni, dan sains. Jadi di situ mereka menemukan minat dan bakatnya. Mereka mau ke olahraga, ya monggo, kami akan menyediakan. Kemudian di seni juga seperti itu dan di sains. Saya juga di sini berencana akan memberikan tugas-tugas yang dapat membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka. Misalnya, jika minat dan bakat mereka di bulu tangkis atau di futsal, kita bisa mengikut sertakan mereka dalam pertandingan-pertandingan agar siswa itu lebih termotivasi untuk mengikutinya. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ibu Ida sudah sangat spesifik sekali. Jadi Ibu sangat siap untuk yang pertama ini untuk melakukan rencana atau rencana aksi yang pertama ini, Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu Ida, rencana yang Ibu sampaikan tadi adalah bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Untuk yang kedua ini kira-kira secara lebih spesifik apa yang akan Ibu Ida rencanakan atau akan lakukan Ya, nantinya dalam rangka meningkatkan motivasi siswa Ibu? siap Bapak. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif, eh, kami juga akan berupaya berusaha menyediakan ruang kelas yang nyaman dan aman, sehingga siswa itu merasa termotivasi untuk belajar. Ruang kelas harus bersih, rapi, dan memiliki pencahayaan yang baik. Jika ruang kelas kotor, maka siswa juga akan terganggu belajarnya. Jadi ruang kelas juga harus bebas dari gangguan seperti kebisingan atau polusi udara, seperti itu Bapak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian satu lagi Ibu Ida, bagaimana untuk yang ketiga Ibu, mengembangkan keterampilan belajar siswa. Sebenarnya Ibu tadi sudah mengemukakan, namun Iya, ada baiknya untuk lebih spesifik Ibu, agar rencananya nanti iya, akan berjalan lebih baik. iya. Terima kasih Bapak. Mengembangkan keterampilan belajar siswa, saya akan berusaha bekerja sama dengan guru-guru, mengajari siswa dengan berbagai macam keterampilan belajar seperti keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan mencari pemecahan masalah. Di sini guru dapat melakukan dengan mengajarkan konsep-konsep keterampilan belajar secara langsung, memberikan contoh-contoh dan meminta siswa untuk mempraktikkan keterampilan tersebut. Seperti itu, Bapak. Ya, baik, sangat spesifik sekali Ibu, dan saya yakin bahwa Ibu Ida dapat melaksanakannya nantinya. Namun Ibu, nantinya ketika Ibu melaksanakan atau akan menerapkan rencana aksi yang telah Ibu rencanakan tadi, kira-kira Ibu siapa saja yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi tersebut, Ibu? Ya, saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana aksi tersebut, Bapak. Namun saya juga akan melibatkan siswa, wali kelas, dan orang tua siswa. Seperti itu, Pak. Baiklah, saya yakin Ibu Ida dapat melaksanakan rencana aksi tersebut, apalagi Ya, dengan dibantu melibatkan siswa atau semua teman-teman mungkin yang dipercaya oleh Ibu, ya. kemudian juga wali kelas dan juga orang tua mereka. Baik Ibu, demikian percakapan kita hari ini. Apakah selain hal tadi ada hal lainnya yang ingin Ibu tanyakan pada kesempatan ini, Ibu? Tidak ada Bapak Yulian. Terima kasih atas bantuannya. Oke, baik Ibu.
Terima kasih juga, semoga rencana aksi Ibu dapat dilaksanakan dan berhasil, dan ketika ada Amin. kendala-kendala Ibu, kita dapat mendiskusikannya kembali. Baik, terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.